Ini pakai dulu. Kalau ini lebih jelas. Gitu ya. Ini nggak usah. Nggak usah ini. Oh, saya. Ini nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat azakumullah. Materi ini insyaallah sangat dihajatkan bagi para takmir masjid wabil khusus dan juga umumnya setiap para jamaah kaum muslimin dalam rangka kita bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap masjid dan bagaimana hakikat memamurkan masjid dan seperti apa keagungan di dalam kita memamurkan masjid. Para jamaah sekalian, masjid di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang demikian agung. Maka Rasul ketika hijrah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama beliau perhatikan adalah membangun masjid. Bukan membangun rumah beliau, membangun masjid. Karena masjid yang memiliki kedudukan yang sangat besar. Di antara poin-poin penting tentang fadilah dan kedudukan masjid, yang pertama, masjid itu huwa ahabbu biqa'il ard ilallah. Masjid itu adalah tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah. Maka kalau ingin berkah hidup, di masjid, tempat yang dicintai Allah. Dalam hadis kata Nabi, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah, yakni di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan yang dibencinya apa? Wa abghaduha ilallah ta'ala aswaquha. Itu pasar. Bukan berarti kita dilarang ke pasar, tidak jemaah. Tapi pasar tempat yang dibenci Allah, kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan karena di pasar itu banyak terjadi maksiat. Maksiat dengan melihat sesuatu yang haram, ya. Maksiat sumpah palsu, maksiat berdusta, ya, menipu, itu ada di pasar-pasar. Maka kita ke pasar itu sekedar saja jemaah. Ada hajat kita ke pasar, selesai pulang, jangan lama-lama. Jangan malah cuci mata, oh itu merusak mata di pasar itu. Dan kalau tidak ada keperluan untuk belanja, enggak boleh, enggak usah, enggak perlu ke pasar. Kan ada orang enggak belanja, cuma nongkrong-nongkrong, ngapain cuma? Pasar untuk belanja, selesai belanja pulang. Ke pasar ibarat kita kalau mau ke toilet buang hajat. Selesai buang hajat, antum ngapain di toilet? Apakah antum juga ini merenung gitu lama di toilet? Lah, selesai buang hajat segera keluar. Karena dia tempatnya syaitan. Maka toilet dengan pasar sama kedudukannya. Toilet dengan pasar sama kedudukannya, tempat syaitan. Maka jangan lama-lama. Pedagang sekedar dagang saja. Selesai dagang pulang. Pembeli juga sekedar belanja. Selesai belanja segera pulang. Maka kata Nabi SAW, syaitan itu menancapkan benderanya di pasar-pasar untuk menggelincirkan manusia. Lihat di pasar, sumpah palsu, teriak-teriak. Gak ada kebaikan. Maka jangan sampai berlama-lama di pasar. Sekali lagi, masjid tempat yang mulia, yang paling dicintai Allah, dan pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah. Yang kedua jemaah, masjid makanu rab'in li dzikrillah. Masjid itu adalah tempat diangkatnya nama Allah di masjid. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Bisa antum lihat di surah An-Nur ayat yang ke-37. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu. Dan di bumi-bumi, di rumah-rumah, maksudnya di masjid. Fi buyutin adinallah, Allah izinkan an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu, untuk diangkat dan disebut di dalamnya itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yang disucikan Allah, ditasbihkan Allah setiap pagi dan petang. Dan ayat ini berkaitan tentang bahwa rumah Allah, masjid-masjidnya Allah adalah tempat diangkatnya. Adzan dikumandangkan di masjid.
Maka jemaah di antara hikmah ya adzan itu memang di masjid. Bilal itu naik ke atap atau ke atas. Kalau zaman sekarang kan sudah diganti dengan pengeras suara, jadi tidak perlu naik ke atas. Maka pendapat yang benar, muadzin disunahkan menutup telinga, tapi berkaitan syariat menolehnya ke kanan, menolehnya ke kiri ketika ha'alatain, hayya 'ala shalah, hayya 'al falah. Kata para ulama, kalau sekarang sudah tidak perlu lagi untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tetap disunahkan memasukkan lubang jari ke lubang telinga ini. Tapi hayya 'ala shalah, ya, hayya 'alal falah boleh, atau hayya 'ala shalah dua-duanya ke kanan boleh, hayya 'alal falahnya ke kiri juga boleh. Tapi itu ketika kita adzan tidak pakai mikrofon. Adzan kita di atas atau adzan kita di depan pintu masjid supaya terdengar suara ke kanan ke kiri, maka disunahkan demikian. Kalau sekarang justru kalau kita menoleh ke kanan ke kiri malah mikrofonnya mati. Ya Allah sholat, ini yang di sini. Ya. Justru tidak kedengaran. Nah, ini diantara hikmah. Jadi adzan dilakukan di masjid. Maka adzan di kuburan atau adzan di lapangan untuk sholat hari raya, sebagaimana kemarin kita sebutkan dalam kaidahnya, adalah ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Ini namanya sunnah tarkiyah. Sunnah yang harus kita tinggalkan. Yang ketiga jemaah, al-masjidu huwa baitul mu'minil atqiya. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Yani tanda orang beriman bertakwa, dia gemar di masjid. Maka kalau antum cari jodoh untuk anak perempuan antum, kalau cari jodoh untuk anak perempuan cari di masjid. Jangan di kafe. Cari jodoh untuk anak di kafe carinya, di masjid. Di masjid karena orang di masjid orang bertakwa. Orang-orang yang mulia. Subhanallah jemaah. Maka di antara amal ibadah yang dianggap remeh oleh manusia namun Nabi begitu mengagungkannya adalah jadi marbot masjid. Yang suka bersih-bersih masjid dan mulia sekali. Karena rumah Allah, dia berkhidmat kepada rumah Allah Azza wa Jalla. Seorang perempuan hitam meninggal. Malam-malam dia meninggal, langsung dikuburkan oleh para sahabat. Rasul tidak dibangunkan. Jadi para sahabat menganggap ala cuman perempuan hitam saja, ya, tidak ada harganya. Dan tidak enak membangunkan Nabi sehingga meninggal langsung dimandikan, dikafani, dikuburkan malam. Dan ini di antara sunnah jemaah. Ini di antara sunnah adalah al-isra' bil janaiz, menyegerakan dalam mengurus jenazah. Ada dua makna al-isra' di sini. Pertama, cepat jalan saat ngantar jenazah, cepat jalannya. Maka jalan dalam ngantar jenazah ada yakni 3 bentuk. Yang bagus itu adalah yang tidak terlalu cepat, tapi tidak sampai lari-lari. Nah, yang ketiga, yang keliru adalah jalan yang terlalu lambat, bahkan seperti yang biasa dilakukan dalam acara-acara tertentu. Selangkah-selangkah. Buat jenazah selangkah-selangkah. Ada kan buat jenazah seperti itu? Dalam acara-acara resmi. Maka dalam Islam, bawa jenazah berjalan agak cepat. Yang kedua maknanya, yakni bersegera ngurus jenazah. Maka di antara sunnah meninggal malam langsung urus. Di kita masalahnya suka nunggu anaknya yang sedang di Amerika. Anaknya jauh ditunggu, bahkan sampai 2-3 hari ditunggu. Lah ya jemaah. Sekarang sudah ada video call. Kalau mau lihat jenazah ayahnya nih, suruh video callan sama ayah yang sudah jadi jenazah ini. Ngapain nunggu anaknya yang tidak pernah ngurus orang tuanya, lagi kerja di Amerika, lagi ayahnya mati, dia tidak menghadirinya. Nggak usah ditunggu, cukup video call, suruh dia lihat lalu kemudian dikuburkan segera. Ini yang baik dan baik bagi jenazah. Dan di antara kesalahan kaum muslimin dalam masalah jenazah adalah mengantarkan jenazah dengan biaya mahal, pakai pesawat dan semisal ke kampung halamannya. Jemaah, bumi Allah semuanya sama. Mau di Kupang ini, mau di Jakarta, mau di kampung halaman. Bumi Allah semua, kita mati dikubur sama semua bumi Allah. Tidak ada harus dikubur. Bahkan kalau memudorotkan sampai harus jual warisan untuk ngirim jenazah jemaah, karena mahal lewat pesawat, maka ini memudorotkan bagi ahli waris, maka ini tidak diperbolehkan.
Jadi dikuburkan di mana dia meninggal. Demikian di antara sunnah. Di mana meninggal dikuburkan. Lihat para sahabat bertebaran kuburannya di berbagai belahan bumi ini. Tidak harus dikuburkan di Madinah. Padahal Madinah adalah negeri yang terbaik. Tapi tidak ada sahabat yang dikirim ke Madinah. Lah, kampung antum apa lebih baik dari Madinah? Kampung halaman. Jadi antum merantau di Kupang, ya meninggal, kuburkan di Kupang. Kuburkan di sini. Tidak usah dikirim-kirim jenazah ke Jawa atau ke Sumatera, ya. Apa haram tidak boleh? La, masalah boleh selama tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan menjadi lain hukumnya para jemaah. Baik, kembali. Wanita ini meninggal, dikuburkan, besoknya ketika Nabi merasa kehilangan, tanya, di mana perempuan yang biasa membersihkan masjid? Jadi di zaman Rasul ada wanita hitam atau ada seorang laki-laki yang biasa membersihkan masjid para jemaah. Demikian perhatiannya Nabi. Karena amalan-amalan terbaik umat ini Nabi pernah ditampakkan, dia yang terbaik adalah dia apa? Dia adalah membersihkan yakni rumah-rumah Allah. Dan diantara dosa juga yang dianggap remeh tapi besar dosanya adalah mengotori masjidnya Allah. Buang dahak, buang ingus di masjid, itu Nabi pernah marah. Karena mendapati di arah kiblat beliau ada dahak, lalu dikeriknya oleh Nabi. Dibersihkan sendiri oleh tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga demikian jemaah. Kebersihan nanti akan ada adabnya di sini. Kebersihan masjid wajib kita jaga, bukan hanya kewajiban marbot masjid. Kita sebagai seorang muslim masuk masjid jaga kebersihan. Kalau ada sampah di masjid, kotoran di masjid, maka kita ambil, kita buang. Bukan malah kita ngotori masjid. Kita mobil lalu dilapnya di karpet masjid. Putar-putar dulu biasanya. Kalau mobil biasanya putar-putar dulu. Sudah putar-putar, simpan di bawah karpet. Lah, jemaah haram ada. Tidak boleh mengotori masjid. Ketika kata para sahabat, dia meninggal semalam ya Rasulullah. Lalu kami kuburkan. Maka Nabi marah jemaah. Nabi marah, kata Nabi, "Afala adzantumuni?" Kenapa kalian tidak beritahu saya? Dia ini wanita demikian mulia, agungnya di sisi Allah karena kerjaannya membersihkan masjid. Kenapa kalian tidak beritahu aku? Lalu kata Nabi, "Dullani ala qabriha." Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Subhanallah. Sampai Nabi harus datang ke kuburnya jemaah. Maka ditunjukkan oleh para sahabat lalu Nabi sholat. Nah, ini sholat gaib seperti ini boleh. Walaupun jenazah sudah disolatkan oleh kaum muslimin, namun kita merasa perlu menyolatkan karena kita mungkin belum menghadiri saat itu atau kita masih di luar kota belum bisa menghadirinya, maka boleh kita datangi tapi ke kuburannya. Datangi kuburannya menghadap arah kiblat dan sama hukumnya kalau wanita di arah tengah-tengah kubur di perutnya, kalau laki-laki di sebelah kepalanya. Salat menghadap yakni kubur. Nah, kalau doa dalam salat itu menghadap jenazah. Tapi kalau doa ziarah kubur jemaah, hati-hati. Kalau doa ziarah kubur justru tidak menghadap kuburan. Tapi doanya menghadap kiblat walaupun kita harus membelakangi kuburan. Doa menghadap kiblat. Nabi angkat tangan. Ketika Nabi di Baqi', Aisyah memperhatikan Nabi mengucapkan salam kepada ahli kubur lalu berdoa menghadap ke arah kiblat. Bukan doa itu kalau menghadap kubur ya, kalau kita ziarah kubur doa menghadap kuburan. Tidak jemaah, menghadap ke arah kiblat. Dan tidak menghadap ke arah kubur. Beda dengan sholat. Kalau sholat memang menghadap jenazah. Dan ini sholat seperti ini memang kekhususan. Dibolehkan memang demikian aturannya. Nah, ini sholat gaib jemaah ya. Jadi sholat gaib itu ada dua cara sholat gaib. Yang pertama, sholat gaib dimanapun berada, ketika jenazah belum disolatkan, atau ketika jenazah seorang ulama besar, pemimpin besar yang banyak maslahat manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Boleh kita sholatkan walaupun jenazah sudah disolatkan, kita sholatkan secara gaib. Tapi itu tadi syaratnya orang besar yang banyak jasa bagi Islam dan kaum muslimin. Ulama besar yang banyak jasa bagi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Nabi mensolatkan gaib kepada Najasyi. Para ulama khilaf apa sebab Nabi, alasan Nabi menyolatkan Najasyi tapi tidak kepada orang-orang lain yang banyak meninggal di zaman itu dan Nabi tidak menyaksikannya. Namun Nabi tidak sholat gaib. Maka sholat gaib itu tidak sembarangan kepada setiap orang. Jenazah kalau sudah disolatkan, tidak ada hajat kita untuk menyolatkan secara gaib. Sebagian masjid kan gitu jemaah.
Sholat Jumat misalnya ya, diumumkan oleh khatib atau oleh takmir pengumuman, hari ini kita sholat gaib untuk jenazah Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Lalu ada lagi pengumuman, ini tidak disyariatkan sholat gaib semacam ini. Kecuali hari ini telah meninggal seorang pemimpin besar para jamaah. Mari nanti setelah sholat Jumat ini kita sholatkan gaib. Baru boleh. Atau seorang ulama besar wafat hari ini dan dia sangat besar jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Mari nanti setelah sholat Jumat kita sholatkan. Boleh. Nah kalau orang biasa, apa Nabi begitu tiap orang mati sholat gaib, orang mati sholat gaib? Tidak, jemaah. Yang kedua, sholat gaib itu dengan mendatangi kuburannya. Sholat gaib di kuburnya. Namun para ulama menjatah, membatasi tidak lebih dari berapa? 1 bulan. Nah, kalau sudah lewat 2 tahun, 3 tahun, tidak perlu kita sholat gaib di kuburannya. Cukup kita doakan. Baik dari jauh ataupun kita mendatangi kuburnya, ziarah kubur dan mendoakan. Jelas ya? Lalu Nabi sholat 4 kali takbir kepada wanita ini. Lalu Nabi bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmatun ala ashabiha. Sesungguhnya kubur ini gelap. Sesungguhnya kubur ini adalah penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Fayunirullahu bisolati alaiha. Maka Allah menerangi alam kuburnya dengan sebab solatku kepadanya. Ini diantara kemaslahatan dan faidah solat bagi jenazah. Bisa jadi Allah angkat adab kubur. Allah terangi kuburnya dengan sebab solat. Apalagi kalau yang menyolatkan 40 orang. Itu ada jaminan 40 orang, orang-orang tidak berbuat syirik menyolatkan jenazah, maka itu memberikan syafaat kepada jenazah, diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Maka sebagai bakti kita kepada jenazah, mungkin orang tua kita meninggal, maka usahakan jemaah cari ahli tauhid, orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang tidak berbuat syirik. 40 orang sudah cukup. 40. Apalagi kalau 100 orang, apalagi kalau 1 juta orang. Maka demikian indahnya jenazah kalau disolatkan di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Indah sekali karena mereka bisa memberi syafaat atas izin Allah, diampunkan dosa, digugurkan dosa, dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau di Saudi Arabia, khususnya di Mekah, di Madinah ya maksudnya, kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, antum kalau umrah di situ kalau sholat, kenapa setiap sholat ada sholat jenazah? Apakah yani orang Madinah banyak yang mati? Ini orang situ banyak mati? Al-jawab tidak. Itu tuh jenazah yang meninggal di pinggiran-pinggiran juga kota Madinah. Yang di pinggiran-pinggiran kota Mekah juga dibawa ke situ. Maka tiap hari tentu ada saja jenazah, bahkan bisa jadi langsung ada 5, ada 6, ada 7 langsung sekaligus disolatkan dan dikuburkan di situ. Ya. Maka kuburan Baqi itu kuburan terbesar sepanjang sejarah. Ya, kuburan terbesar sepanjang sejarah sampai saat ini masih dikuburkan di situ. Baik. Jadi Nabi SAW sangat memperhatikan ya kepada orang yang kerja di masjid, para jemaah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al masjid baitu kulli mu'min. Masjid itu rumah setiap orang beriman. Wal masjid baitu kulli taqi, dan masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda keimanan, tanda ketakwaan, dia senantiasa di masjid. Jadi yang di masjid, selalu di masjid, itu bukan orang pengangguran ya Pak. Nah, orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jangan diremehkan, direndahkan. Mulia. Bahkan kalau cari jodoh, cari di masjid. Cari. Nah, kamu tiap hari ke masjid. Kamu mau nggak nak kawin sama putri saya, cantik putri saya? Mau tidak? Nah, tawarkan. Jangan tanya, kamu kerja apa nak? Direktur bank. Lagian direktur bank masa ada di masjid sih cuma. Direktur bank ada di masjid. Baik, jadi cari jodoh di masjid karena ini alamat tanda orang-orang yang bertakwa. Bahkan masjid, orang yang mencintai masjid, orang yang selalu terpaut hatinya ke masjid. Kalau dia sudah sholat zuhur, dia nunggu kapan sholat asar ya Allah. Dia terpaut selalu ke masjid, pulang pergi ke masjid. Ya, sampai mungkin orang bosan melihatnya, kamu bendino ke masjid tuh bolak-balik loh. Demikian memang kita hidup cuma. Kita hidup memang untuk itu, untuk pulang pergi ke masjid. Orang kalau sudah pulang pergi ke masjid, matinya pun berarti kalau tidak berangkat setelah ke masjid. Matinya pasti husnul khatimah.
Wong tiap hari ke masjid. Imma pulang dari masjid meninggal atau mau berangkat ke masjid meninggal. Nah, ini diantara sebab husnul khatimah, dia senantiasa terpaut hatinya ke masjid. Makanya kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada saat di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kata Nabi, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, gemar ke masjid, senang ke masjid, gembira kalau sudah berjalan ke masjid. Berbeda dengan orang munafik, orang-orang yang dijauhkan dari agama ini, kalau dengar azan saja, azan lagi, baru tadi azan, sekarang azan lagi. Subhanallah. Tapi jemaah, ada kadang-kadang orang tidak suka, tapi enggak sampai dikafirkan. Karena tidak suka itu ada tidak suka secara tabiatnya. Orang secara tabiat tidak suka ke masjid, jalan ke masjid ada jalan yang terberat jemaah. Jalan yang terberat, jalan ke masjid itu. Walaupun kalau ke pasar, ke kantor itu jauh pun ditempuh dengan semangat, tapi kalau ke masjid sangat berat. Nah, berat seperti tidak sampai kufur, benci seperti ini benci tabi'i, biasa. Sama perempuan kalau suaminya kawin lagi benci, ini benci tabi'i. Nggak ada wanita kalau suaminya mau kawin lagi, dek, abangmu kawin lagi ya, oh silahkan bang, mau dicarikan kah bang? Kita carikan, mau kah? Nggak ada wanita seperti itu. Paling dek, abang kawin lagi boleh enggak? Oh langkahi dulu bang, mayat saya bang. Paling gitu. Rata-rata wanita normal itu jemaah. Wanita kalau suaminya mau kawin lagi benci, wajar. Cuma kalau benci kepada syariatnya baru itu kufur. Benci kepada syariat poligaminya kufur. Benci kepada syariat sholatnya ini kufur. Tapi kalau malas, benci mau berangkat sholat, berat rasanya, tidak sampai kufur. Itu tabiat manusia seperti itu. Kecuali Allah yang sudah lapangkan hatinya sehingga nyaman, lezat, indah ibadah itu terasa. Ini harus kita cari kelezatan dalam ibadah. Di antaranya menuntut ilmu. Antum kalau di majelis ilmu seperti ini kan iman antum kayak Masya Allah tercharger full 100% ya. Tapi pulang ke rumah bercengkarama dengan anak istri, wah kembali turun derajat. Tapi di majelis ilmu seperti ini surga kayak di depan. Surga tuh kayak di depan. Dan itu dialami Abu Bakar. Handolah pernah dia merasakan kalau dekat dengan Nabi di majelisnya Nabi, merasa iman tuh Masya Allah mantang sekali, kuat sekali. Tapi pulang ke anak, ke istrinya di rumah kok lemah lagi rasanya. Maka apakah ini kemunafikan kata Handolah? Nafaqah Handolah. Handolah telah berbuat kemunafikan. Maka dia keluar dari rumahnya, di jalan ketemu Abu Bakar. Umar atau Abu Bakar ya? Abu Bakar. Di luar ketemu dengan Abu Bakar. Kata Handolah, kata Abu Bakar, mau kemana kamu wahai Handolah? Saya mau berangkat ke Nabi SAW. Karena di rumah saya merasa lemah, nggak ada semangat. Tapi kalau dekat Nabi semangat sekali. Sama, saya juga gitu kata Abu Bakar. Ayo kita berangkat bertanya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan justru itu normal jemaah. Normal, saatan ya Alhamdulillah. Demikian memang iman. Naik turun itu tanda. Cuman ketika turun segera charger jemaah. Karena kalian kalau imannya satu pada keadaan, kalian disalami para malaikat, karena itulah imannya para malaikat. Kalau kita bukan malaikat, iman kita turun naik. Cuman ketika turun segera cas. Jangan kalau HP mau mati, sudah kayak mau kiamat sugro itu. Kalau HP mau mati ini, habis casannya, Allah sudah kayak susah dia, kayak nggak bisa, mendingan nggak makan kalau HP-nya mati. Tapi imannya mau mati, imannya lemah, ya biasa-biasa saja. Maka segera mencharger iman di majelis ilmu seperti ini. Hadir ke majelis ilmu seperti ini. Baik para jemaah. Kita kaum muslimin kepada masjid ini memiliki hak. yakni kewajiban yang wajib kita tunaikan. Yang pertama, an ya'muruhu. Kewajiban kita kaum muslimin kepada masjid adalah memamurkannya masjid ini. Jangan kita buat masjid lalu sudah masjid kosong para jemaah. Sebagian daerah masjid megah besar Masya Allah, tapi jemaah 1-2 orang, kadang ada satu saja yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, nggak ada jemaahnya. Apalagi sholat subuh,
Tidak boleh. Kaum muslimin wajib memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid tanda orang yang beriman kepada Allah. Lihat di dalam surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah man amana billah. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Siapa lagi ciri orang-orang yang memakmurkan masjid? Orang yang hanya mampu memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Lalu yang kedua, wa aqamas shalah, yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan yang menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, dan tidak takut mereka kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah hanya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid dia adalah tandanya orang beriman, orang yang mendirikan salat. Karena ngapain ke masjid? Memakmurkan masjid dengan mendirikan salat. Nanti akan kita sebutkan di antara bentuk bagaimana memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan masjid pada jamaah secara umum ada dua. Secara umum ya, kita rinci nanti. Secara umum yakni imaratul masjid tanqasimil qismain. Al-qismul awwal imaratul masjid al-hissi bi bina'ihi. Memakmurkan masjid yakni secara hissi dengan cara membangun fisik masjid. Atau kita memberikan yakni bantuan-bantuan terhadap masjid untuk operasional fisik masjid. Membangun atau kita ikut membantu operasional masjid. Ini memakmurkan masjid secara fisik. Dan ini kerjaannya orang-orang kaya. Banyak harta, melimpah harta, tidak ada satupun masjid yang dibangun. Ini musibah jemaah. Musibah. Maka zakat saja nggak boleh untuk bangun masjid. Zakat nggak boleh. Bangun masjid keluarkan dari kantong kita sendiri. Zakat lain urusannya, nggak boleh itu bangun masjid. Zakat itu 8 golongan dalam ayat Al-Quran surah Taubah 60. 8 golongan, salah satunya boleh pilih. Tidak ada satupun di situ untuk masjid. Sabilillah bukan masjid maknanya. Bukan pondok pesantren sabilillah. Tapi biaya perang, jihad di jalan Allah. Tidak ada sekarang. Kalau tidak ada sudah fakir, miskin dan yang lainnya. Bangun masjid tidak dari zakat, apalagi zakat fitrah. Itu dikumpulkan beras, ini kesalahan besarnya. Zakat fitrah dikumpulkan, ada lagi pakai uang lagi zakatnya. Kumpulkan lalu untuk personal masjid. Tidak boleh. Masjid dibangun dari kantong-kantong kaum muslimin. Dibangun. Maka inilah tugasnya orang-orang kaya. Ya, bangun masjid kalau perlu tidak usah patungan sama orang. Kita satu orang bangun satu masjid. Ya, 1 M. Dia uangnya triliunan jemaah. Bangun masjid 1 miliar tidak masalah bagi dia. Bangun masjid dan fadilahnya luar biasa. Ya. Baik. Yang kedua, membangun masjid dengan memakmurkannya dengan beribadah. Ini memakmurkan masjid secara maknawi. Al-qismu tsani imaratul masjid al-ma'nawi. Membangun masjid secara maknawi. Yani apa? Menghidupkannya dengan ibadah. Apa ibadahnya? Ini dia nanti kita bahas. Baik, yang pertama membangun masjid fisik. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan demikian besar fadilah membangun masjid. Di antaranya para jemaah, Nabi bersabda, "Man bana masjidan yabtagi bihi wajh Allah." Siapa yang bangun masjid dan berharap dengan membangun ini wajah Allah. Kenapa harus ada kata-kata ini? Bukankah setiap ibadah juga harus berharap wajah Allah? Tapi kenapa ketika bangun masjid harus disebutkan dalam hadis, "Man bana lillah." Siapa yang membangun lillah karena Allah masjid. Kenapa harus ada lillah? Yabtagi bihi wajh Allah, berharap dengannya wajah Allah. Kenapa? Karena membangun masjid banyak yang jatuh di dalamnya terhadap riya, sum'ah, ingin disanjung, ingin dipuji. Ini jasa saya, ini saya, kalau tidak saya tidak ada masjid ini. Subhanallah. Ini masjid saya ini. Kalau tidak saya terada masjid. Kalau terada beta, tidak ada masjid. Ini masjid beta. Subhanallah. Maka Nabi SAW menegaskan lillah. Umrah, haji, itu juga tuh. Maka ada orang yang pulang haji marah nggak dipanggil Pak Haji, rentan dengan riya. Maka Nabi mengatakan di dalam ihramnya beliau, Allahumma labaika hajjan la riya'an fihi wala sum'ah. Ya Allah,
aku penuhi panggilan hajimu ya Allah, tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya. Jadi Allah juga menegaskan di Quran, watimul hajj wal umrah lillah. Ada lillahnya kalau haji umrah. Wa 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Disebutkan ada lillah karena Allah. Kenapa jemaah? Haji, umrah, membangun masjid, pokoknya ibadah-ibadah harta jemaah. Hati-hati. Ibadah-ibadah harta nih, haji, umrah, ibadah harta. Membangun masjid, ibadah harta. Hati-hati dengan yang namanya riya, ingin dipuji, ingin zuhur, ingin muncul, ingin disanjung. Para jemaah, ini sebuah pelajaran yang tersembunyi di dalam Al-Quran tentang jumlah para nabi dan rasul. Allah menyebut nabi rasul di Quran itu cuma 25. Padahal total nabi rasul adalah 124.313-nya rasul. Sisanya nabi. Jadi beda nabi rasul. Jumlah 124.000, subhanallah, dibandingkan dengan 25 yang disebut Allah dalam Quran, sangat sedikit sekali. Ini pelajarannya apa jemaah? Pelajarannya kita dalam membela agama Allah, dalam kita berdakwah membela agama, tidak perlulah harus tampil-tampil kita dikenal, enggak. Bahkan para nabi saja membela agama namun tidak disebutkan oleh Allah siapa namanya, orang mana dia, jumlahnya banyak 124.000. Maka terkadang ikhwan, agama Allah tegak dengan orang-orang yang ada di balik layar, ada di belakang yang manusia tidak mengenalnya. Demikian kadang-kadang mereka lebih ikhlas kepada Allah. Ini sekarang nih contoh yang media merekam seperti ini. Ustadznya terkenal aja mah. Ustadznya terkenal. Tapi yang membuat ustadz ini terkenal sekarang apa? Media-media ini. Jasa mereka besar. Namun mereka bisa jadi lebih besar pahala daripada ustadznya itu sendiri. Karena manusia amal tergantung keikhlasan. Tergantung keikhlasannya, tergantung lurusnya niatnya, serta muwafaqnya dengan sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Nabi Rasul saja banyak yang tidak Allah sebut namanya. Jasanya besar. Yang Allah sebut cuma 25 saja. Ini diantara rahasia yang kita bisa ambil. Kemudian para jamaah sekalian, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Siapa yang bangun masjid dengan berharap wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah bangunkan untuknya istana, rumah di surga. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amal. Maka ada di surga nanti orang-orang yang banyak rumah-rumahnya, istananya. Oh, dulunya di dunia suka bangun masjid. Dulunya di dunia suka bangun masjid. Dalam lafaz banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah bangunkan baginya seperti semisalnya. Ya. Artinya kalau besar yang dia bangun, luas yang dia bangun, luas pula istananya kelak. Tapi bukan berarti sama, tidak. Surga itu kan kenikmatan dilipat gandakan. Kemudian man bana lillah masjidan walau qadra mabhasi qattatin. Siapa yang bangun masjid walaupun sebesar sayang burung. Ya, sayang, betul. Sayang bahasa Indonesia apa? Burung kalau mau apa namanya? Sayang, betul. Ya. Sarang, iya. Sayang bahasa Sunda rupanya. Sayang manuk. Iya, bahasa Sunda, apaan? Bahasa Indonesia apa tadi? Sarang. Nah, siapa yang bangun masjid walaupun sebesar sarang burung, subhanallah. Ini ulama bisa memahaminya dua katanya. Sarang burung memang betul-betul sebesar itu. Betul-betul sebesar itu. Artinya, apa yang bisa kita sumbangkan untuk masjid walaupun kecil seperti sarang burung. Mungkin cuma satu bata saja sumbangkan untuk masjid. Atau mungkin nyumbang apa saja, nyumbang apa misalnya? Nyumbang 1 sak semen, Masya Allah. Nyumbang jendelanya saja, nyumbang karpetnya saja, kecil. Atau maknanya membangun masjid bangunan tapi mungkin kecil. Tapi untuk ibadah kaum muslimin, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah tetap bangunkan rumah walaupun cuma nyumbang 1 sak semen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun cuma 1 sak semen, Allah bangunkan rumah, Allah bangunkan istana di surga. Tidak Allah balas dengan semen. Nih, kamu dulu di dunia bangun masjid cuma 1 semen tok. Nih, semen. Apa semen di akhirat cuma? Allah bangunkan juga istana. Walaupun cuma 1 sak semen. Walaupun cuma 1 bata batu. Walaupun apa sih yang kecil, tetap Allah balas. Inilah
Allah itu kalau membalas tidak kikir, tidak bakhil. Allah itu maha dermawan, kalau balas berlipat. Tapi kalau dosa, Allah balas sesuai. Bahkan kalau dosa nih, Allah suruh tunggu malaikat. Kalau ada hamba berdosa, tunggu. Jangan langsung catat, tunggu. Barangkali dia tobat. Subhanallah. Tunggu. Berapa ya Allah? 6 saat. 6 jam ditunggu kita cuma. Orang berbuat maksiat, malaikat tunggu. Berapa jam? Tunggu 6 jam. Maka kalau antum berbuat dosa maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Segera balik. Allah tidak catat apapun. Bahkan kalaupun sudah terkadung dicatat pun dihapus. Dan orang yang bertobat, at-taib minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Enggak ada bekas jemaah. Maka ada khilaf ulama nih. Sebagian ulama katanya orang kalaupun taubat dari dosa, namanya dosa tetap ada bekas. Sehingga tetaplah ada kesulitan di akhirat. Tidak jemaah, kalau orang sudah taubat, Allah ampuni, bahkan diganti surga oleh Allah. Enggak ada bekas lagi. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang tobat seperti orang yang tidak berbuat dosa, bersih. Haji, kalau pulang haji mabrur, raja'a kayaumi waladathu ummuh. Orang yang pulang haji dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, kosong, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Inilah nikmat. Makanya arti istighfar istighfar itu adalah penghalang atau penghapusan. Ya, istighfar itu arti dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Loh, cepat sekali waktu Isya nih. Sudah masuk saja nih mukadimah nih. Baik. 5 menit insyaallah. Kita lanjut. Yang kedua jemaah, memakmurkan masjid dengan beribadah. Nah, apa macam-macam ibadah? 1, bisolati fihi. Memakmurkan masjid dengan sholat. Dan sholat itu jemaah bukan di rumah, bukan di mana-mana. Sholat 5 waktu semuanya harus di masjid, kecuali perempuan. Adapun sholat sunnah barulah kita di rumah. Jadi di antara keindahan syariat Islam bahwa rumah kaum muslimin adalah tempat ibadah mereka. Rumah kaum muslimin adalah tempat ibadah mereka. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan menjadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan, karena syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena syaitan lari kabur dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah, jangan dihabiskan di masjid, di rumah. Karena rumah kita akan berkah. Kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Jadi makmurkan masjid dengan salat apa? Salat apa jemaah? Salat wajib yang 5 waktu. Kecuali nanti bulan Ramadan, makmurkan dengan sholat tarawih. Itu masjid. Bahkan masjid itu para jemaah sekalian, makmurkan dengan nanti akan ada poin berikutnya. Sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, keluarkan zakat, dan ruku. Diulang lagi oleh Allah. Dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Apa arti ruku dalam ayat ini? As-sholah. Jadi nama sholat itu banyak. Nama sholat itu banyak, bukan hanya satu. Sholat disebut ruku oleh Nabi, oleh Allah dalam Quran. Sholat juga disebut sujud oleh Nabi dalam hadis. Kata Nabi SAW kepada Rabi'ah. Rabi'ah itu seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat Ashabu Suffah dia, yang tidak punya rumah. Nabi itu menyediakan Masjid Nabawi, ya, serambi-serambi masjidnya itu untuk kaum du'afa yang tidak punya rumah. Tapi tidak selamanya di situ. Itulah kejantanannya para sahabat. Dia tidak punya rumah sementara saja sebelum dia punya rumah. Kalau sudah punya rumah, keluar dia dari masjid. Gantian yang belum masuk. Jadi Ashabu Suffah itu sekitar 70 orang gantian dia jemaah. Tidak seumur hidup tidak punya rumah. Gantian. Punya rumah sudah, beli rumah yang belum masuk. Nah, di antara sahabat
Abu Hurairah, di antara sahabat lagi Al-Irbad bin Sariyah, Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu fuqara sahabat. Termasuk ada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah itu kalau malam-malam suka menyediakan wudunya Nabi, alat-alat wudu Nabi, air, trompa Nabi, alat-alat bersiwak yang disediakan oleh Rabi'ah. Suatu malam Nabi ketemu, dia sedang menyediakan alat-alat untuk Nabi sholat malam. Lalu Nabi tanya, Rabi'ah, kata Nabi, sal ya Rabi'ah, minta kamu wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Karena kamu sudah banyak jasanya berkhidmat melayani Rasulullah, minta apa kamu? Sebutkan, aku akan beri. Masya Allah jangan. Kira-kira nih kalau kita ditanya gitu sama Rasul, wah paling kebayang rumah ya Rasul. Rumah nih kendaraan, mintanya dunia jemaah. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami apa permintaannya? Murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, permintaan saya mau menemanimu. Bagaimana caranya saya bisa bertemu menemanimu di surga kelak? Kata Nabi, "Aghairu dzalik?" Minta yang lain. Apa minta yang lain? La huwa dzaka ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, itu saja permintaan saya. Subhanallah. Apakah Nabi langsung mengatakan, tenang, kamu saya jamin tenang? Nabi tidak gampang menjamin, nggak seperti sebagian kiai kita. Kamu mau di surga, tenang. Pokoknya di surga nanti cukup ngomong, saya nanti kasih suratnya, nanti masuk surga, kamu tenang. Sebagian tokoh-tokoh sufi begitu cuma. Tokoh-tokoh sufi itu banyak menjamin para pengikutnya, tenang di surga kamu tinggal sebut nama saya. Bahkan kalau di alam barzah, ini seorang tokoh loh ngomongnya, seorang tokoh ormas ngomong begini. Kalau nanti di alam barzah cukup ngomong, ditanya Munkar Nakir, cukup ngomong saya rombongannya Mbah Hashim, katanya gitu. Siapa Mbah Hashim maksudnya? Siapa? Ulama Mbah Hashim, pendiri NU. Jadi katanya cukup ngomong saya rombongannya Mbah Hashim. Subhanallah, itu yang ngomong tokoh loh ya, nggak harus disebut namanya lah, antum sudah kenal semuanya tokoh itu. Ini jamaah tidak boleh main jamin-jamin seperti itu. Rasul saja, antum sudah belum? Rasul saja nggak main jamin kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rasulnya sudah kamu tenang. Tidak, namun kata Nabi apa? Kata Nabi, kalau kamu ingin bersamaku di surga, kata Nabi, fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud, maka bantu saya supaya cita-citamu tercapai, bantu saya, yakni kamu perbanyak sujud. Apa maknanya? Perbanyak sujud apa maknanya? Perbanyak salat sunnah. Maka salat sunnah di antara fadilahnya adalah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyebut salat apa jemaah? Sujud. Nabi banyak, dan ini bentuk apa jemaah? Bentuk kasih sayang Nabi. Bantu saya, kata Nabi, saya nggak bisa menjamin kamu langsung masuk surga begitu saja. Kalau kamu ingin bersamaku di surga, maka kamu harus melakukan amal. Apa itu? Perbanyak sujud, perbanyak sholat sunnah. Demikian, kita adzan dulu, sholat. Tapi saya usul jemaah, supaya materi ini, karena materi panjang juga lumayan, saya usul habis adzan kita langsung qomat, gimana jemaah? Jangan dulu nunggu sholat, tidak usah dulu, langsung adzan, qomat, langsung sholat. Supaya materi nanti banyak yang kita berfaedah insyaAllah. Setuju ya? Setuju? Baik, izin takmir ya? Baik. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.